Halo sobat, selamat datang kembali di channel kami NKRI. Berita terhangat, berita terupdate di hari ini. Like, komen, dan subscribe-nya. Mantap! Ridwan Kamil kali ini blunder dan rusak citra politiknya sendiri. Saya pribadi tidak terlalu banyak bicara tentang Ridwan Kamil, RK. Menurut saya, dia fine-fine aja bagi saya, meskipun banyak yang anggap dia tidak terlalu berprestasi, lebih suka mempercantik prasarana dan mendesain bangunan. Lagi pula kurang asik juga membahas dia secara dia bukan gubernur DKI dan juga bukan sosok kuat sebagai capres di Pilpres 2024. Tapi kali ini, entah kenapa, RK sudah offside dan melakukan blunder yang bisa merusak citra politiknya. Kalau dia berniat maju di pemilu nanti, sudah pasti ini jadi rapor merah dan buruk. Ini terkait dengan pembangunan Masjid Al-Jabbar yang katanya menelan biaya sebesar 1 triliun rupiah dan diambil dari APBD. Sumber pembiayaan dari APBD itulah yang jadi perdebatan hingga keributan. Banyak yang menyayangkan ini karena angka 1 triliun itu sangat fantastis untuk membangun rumah ibadah. Netizen juga ternyata banyak yang mempertanyakan prioritas RK sekaligus menyoroti transportasi publik di Jawa Barat saat adu argumen dengan RK di media sosial. Disinilah RK blunder dan memperlihatkan egonya. RK mengatakan pembenahan transportasi dilakukan melalui Badan Pengelola Cekungan Bandung Raya. Dia bilang urusan transportasi publik sebetulnya lebih tepat diarahkan kepada wali kota atau bupati. Kewenangan gubernur hanya sebatas koordinasi seperti di wilayah aglomerasi Bandung Raya. Kewenangan gubernur itu hanya sebatas koordinasi, di mana memastikan wali kota dan bupati taat terhadap perlintasan wilayahnya, kata RK. Terkesan lepas tangan. Mengingat cuitan-cuitan lawas RK berhasil dibongkar kembali. Cuitan tahun 2013 ketika dia berjanji akan mengintegrasikan transportasi publik. Kang Ridwan Kamil butuh berapa lama untuk mengintegrasikan transportasi publik di kota Bandung, netizen pada 11 Oktober 2013. Saat itu RK yang menjabat sebagai wali kota Bandung langsung mengumbar janji. Insya Allah 3 tahun, kata RK. Blunder berikutnya adalah ketika RK membandingkan APBD DKI Jakarta dengan Jabar. APBD Jakarta yang terbesar se-Indonesia, setengah untuk anggaran pembangunan MRT-nya itu dari APBN. Apalagi APBD Jabar yang hanya 40 triliun rupiah dan dibagi untuk 27 kota kabupaten, urusannya banyak, tidak mungkin sanggup mengurusi transportasi massal seperti yang diidealkan. Tapi kan dikerjakan dan sudah dimulai, kata dia. Sudah tahu APBD terbatas, kenapa harus memaksakan membangun masjid dengan biaya semahal itu? Di media sosial, banyak yang bilang Jabar tidak kekurangan masjid, jalanan banyak rusak, transportasi publik lebih mendesak. Dan mari kita pikirkan pertanyaan berikutnya. Dengan masjid semegah itu, pasti akan ada biaya pemeliharaan dan operasional. Biayanya dari mana? Kepala Badan Pendapatan Daerah, Bapenda, Pemprov Jabar, Dedi Taufik menyebut pemeliharaan masjid itu ke depannya akan menggunakan pajak rakyat. Silakan nilai sendiri. Pajak rakyat seharusnya dipakai untuk kepentingan yang lebih mendesak dan diperlukan semua kalangan. Sikap RK ketika ditekan oleh protes massal ternyata tidak mencerminkan dia sebagai politisi yang bijak. Cuitannya kadang melebar kemana-mana demi melakukan pembelaan diri. RK mungkin terlihat panik, terlihat dari beberapa kali mengklarifikasi. Dia bahkan membandingkan pembangunan Masjid Raya Al-Jabbar dengan beberapa rumah ibadah lain, seperti pembangunan Pura Agung Besakih di Bali yang menelan biaya 1 triliun rupiah. Ini perbandingan yang tidak apple to apple. Pura Besakih adalah cagar budaya yang usianya hampir 1000 tahun, kalau saya tidak salah. Beda dengan bangunan yang baru siap. Kenapa tidak sekalian membandingkan dengan Candi Borobudur atau Prambanan? Dan satu lagi, Pura Besakih itu adalah tempat wisata yang melakukan penarikan biaya masuk bagi setiap turis yang berkunjung. Jadi tempat tersebut ada uang masuk yang dikutip dari turis. Minimal ini bisa dipakai untuk biaya operasional atau pemeliharaan. Sedangkan Masjid Al-Jabbar apakah ada biaya masuk? Tidak ada, kan? Jadi wajar kalau biaya pemeliharaan nantinya pakai APBD lagi. Inilah yang diperdebatkan netizen dan pengamat. Tapi pada akhirnya RK yang sedang diuji kepemimpinannya. Dan penilaian dari publik tidak baik. Ini tidak bagus buat RK.
RK terlalu malu untuk mengakui dan cenderung memperparah situasi. Tapi biar bagaimanapun, itu adalah pilihan RK sendiri. Bagaimana menurut Anda? Sumber, seword.com. Terima kasih telah mengunjungi channel kami, semoga bermanfaat, salam sejahtera selalu, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya, sampai jumpa lagi di berita-berita kami.